Apa kau ada lah menentu kayo cik bansai cik. Samuan sesayang tu nam bansai kau dibantu. Kau nak sampai dia. Kau banyak orang lagi tinggi kau kalau lagi kayo menentu datuk pelindih je. Kalau lah bansai setan pilih je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Wa qala aidan mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sakhiya qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah. Orang yang pemurah sesungguhnya dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Wa innal bakhila, sesungguhnya orang yang bakhil, ba'idum, dia jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syukur dan puji dengan perputaran waktu sebulan itu sebentar saja. Rasanya bulan yang lalu kita bertemu di hari Sabtu yang pertama. Sekarang juga sudah hari Sabtu pertama di akhir bulan tahun 2022 ini. Ada enggak bapak ibu-ibu naraso-raso kamati meleki tahun bertukar? Ada. Kalau ada, ya kan? Kita kamalunasi tanah. Jadi orang punya tanah ndak boleh berhutang dengan dia. Harus lunahi. Apa amang ko berhutang ko ndak boleh bananan kecil orang punya tanah itu hutang le harus dilunasi, dan itu perintah Nabi, Pak. Kata Nabi, iyyakum waddain, jauhkanlah dirimu dari utang. Fa innad dain, maka sesungguhnya utang itu hammun fil lail, menyusahkan awak malam, wa mazallatum fin nahar, dan menjadikan kita malu di siang hari. Ndak usah utang tanah le, utang bawang saya, dasun, sipade, asam kandi, diutang di lapau. Api awak malih membayar, awak malih ke sini le, tambah lama jalan tambah kurang. Ya kan, kelalu siko ada berhutang, kelalu kemari lalu berhutang. Sekali terpaso lalu, sadang awak lalu tu orang nan punya lapau ko batu. Awak terkajui seorang lagi kecil awaknya ke minta cuma beda. Utang nan ka kita bayar kini ko hutang kaum muslimin. Nan menjalankan pengurus masaji. Pengurus masaji ko berpilih ndak atau diktatornya? Yuk pilih. Berpilih. Nya ada masanya tu. Adolah nan diktator perlu ditukarnya ndak muanya dah. Ini bapak-bapak ibu-ibu. Atau jadi jamaah dan pengurus bersinergi, ya kan, mempunyai utang tanah untuk memperluas pekarangan
musaji. Nah, jadi malam kini di mana Ustaz tahu deh Ustaz, ambo kan menumpang joto hati boy tadi. Kok kau menumpang Ustaz iko kaji iko aja. Ya kan? Kau ndak pai salah jo pelet ke sini aja. Kan? Ini bapak-bapak ibu yang terhormat. Ya kan? Jadi terpaksa ambo sampai ke Pak Ibu. Kalau ambo caliak di papan tadi, lado kawan nana 60 juta, 50 juta. Iko ketek kayu ketek bahan gua Pak, gadang kayu gadang bahan ndak diminta lo 60 juta. Nan jale satu sakaki. Kalau ndak sempili karyang namanya. Ndak satu musaji nang kerancak musaji awak nang kabajamaah siko. Kalau ambo diminta satu ambo sedang bangun lo gini tu. Bang kau dibangunnya musaji Ustaz tu sari kalau sudah kami pergi beralik ke sinan sari nang kecik boy. Lah sudah rancak je. Rupanya awak kau Pak dari ketek gadang, dari gadang dewasa, dari dewasa berpendidikan, kemudian kita berkarajo sudah tu nak berbini. Yo. Rupanya lama-lama sudah berkarajo kau pensiun. Dahulu ketika karyawan tu karajo nya salat di musaji di pabrik. Akinilah pensiun zadonya ndak temue lai. Atapaso di palaweh lah musaji tu. Ya kan? Alhamdulillah pertolongan lo de orang muslimin nyo menggalih bangunan ambil sesikolo aja. Biku kalau nampak bangunan tu laki tarui apitih maili asa tema sebab nan manusia ko masak buah manggi je. Barana ke masaknya manggi nyo ando andek daunnya. Kalau akan ambil ko ndak dipanjek dijuluat. Aku ambo disuruh de aji boy manjuluat. Manusia ko masak buah manggi. Kalau masak buah durian ndak terago dijuluat do baitulah masak tangga jadi tempuknya tu. Durian encik kudo lo tu. Ya Allah isinya tipih, nabunya tak dimakannya lamang 5 kaum. Ya kan? Alhamdulillah. Lihat ibu-ibu. Jadi kita ulang kaji mengenai orang pemurah. Kaji ko dulu jolong ambo sampean bulan puasa Pak di Masjid Al-Hakim Tapilawi. Rupa itunya viralkan di orangnya bagian pengajian tu jadi TikToknya. Orang kau hebat ini Pak. Ya kan? Tu. Kaum muslimin para jemaah. Di dalam ayat 3 surah yang kita baca tadi. Pertama Al-Baqarah 245. Sudah tu Al-Baqarah 161. Ya kan? Para jemaah. Apa artinya ayat tu? Al-Baqarah 245. Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Ini bahasanya indah sekali Pak. Awak nan satu bainfa, jo pitih awak secara lahir, tapi pitih Allah secara batin. Amu awak mainfakkan untuk keperluan agama Allah. Allah mengaku menyalang kawak. Bahasa Minangnya. Bahasa Indonesianya meminjam. Sebab apa? Yuqridu itu dalam bahasa Arab tu fi'il mudari'. Fi'il madinya akar katanya past tense dalam bahasa Inggris qarada. Yuqridu. Ya kan? Di sana dimulai dengan man. Man itu siapa? Siapa tu bisa Ristawardi, bisa Haji Boy, bisa pak-pak, ibu-ibu, jemaah musaji, tengah jua aku sadonya. Man, barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Jadi kalau untuk kepentingan agama, rumah ibadah, tu jalan Allah namanya. Ya kan? Membangun rumah tahfiz, jalan Allah yo. Membangun sarana prasarana untuk memperkuat agama lah tu jalan Allah. Kalau tiba dipitih. Man dzalladzi yuqridu, siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Nya dulu kadang-kadang Pak ndak pinjaman yang baik tu. Ya kan? Bab itu karenanya jilek balik serupa orang meludah.
Ya. Pernah bapak-bapak pengurus masjid kambo, Ustaz boleh hamba minta tolong? Lali ada jamaahnya sudah berinfak. Ndak tak surean dia awak di papan nyo minta kali aja. Ya kan abah tu Ustaz. Itu menjilek ludah nalah di ludahan gitu mbok. Kalau masuk mbok ketek-ketek dulu minta balik tauruk lidah. Itu istilah mbok ketek-ketek di SD lo. Ustaz, beko Ustaz mengaji tolong sampean ya. Kok lagi sadarnya balik. Ni bisik lo di pengurus muda itu, muda haji boy tadi lo. Ya kan? Jadi lah hambo sampean ada sonyo wakaf nalah dia gian tu diminta balik. Ya kan? Kalau sampai kaji itu tu, tiba nan tukang pasan ko gambo maaf ya Ustaz. Nan kaji na Ustaz pasan nantu orang nan itu tu nya ndak datang aja. Ya kan? Ya kan? Akan percuma saya disampaikan tu nya. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Percuma saya. Sejak tu kalau mode-mode itu ambo tanya mana lu lagi datangnya macam. Ya kan? Awak lah bersemangat menyampaikan. Ya kan? Nang ke diajar itu ndak datang lah. Ini bapak-bapak ibu. Kini jemaah Masjid Tengah Jua di hari dingin rasanya gak susui pada bulan dulu. Ya kan? Ibu-ibu ya Allah rasanya. Entah kok di orang pergi baralik lah. Habis haji boy yang di Padang baralik lah tibanya. Orang-orang pergi baralik dari haji boy 5 aja. Barakatan di nasi orang tu 5 pergi baralik sekeluarga. Tapi kan diundang orang. Ya kan? Beserta keluarga. Ibu bapak yang terhormat. Jadi pinjaman yang baik itu tidak diungki-ungki. Tidak disabui-sabui. Tidak dibangga-banggakan. Ya kan? Atau pinjaman baik yang namanya. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Akan saya lipat gandakan. Ini belum bicara pahala Pak. Ya kan? Kan ada tersurat tadi orang bawa wakaf 60 juta. Itu tanpa beliau sadari. Tidak kelama tu doh. Nyobalian di Allah lebih dari itu. Ya kan? Begitu mengenai infak. Kalau amal-amal lain pahala saya. Tapi kalau infak nak pitih. Kau ganti dia Allah balik. Bahasanya yang indah. La jale harato ko punya Allah. Awak infaan untuk jalan Allah. Allah meminjam. Atau bahasanya Pak. Kalau Allah meminjam. Pastinya balian. Kalau Allah membalian. Itu balipek kan. Gando jaraku. Rasanya kan yo tu dikeluar dari dompet 60 juta. Kan banyak tu. Kemudian kamu tabak Mesir mana buat tu? Iya kan? Tapi Allah berjanji fayudha'ifahu lahu. Akan dilipat gandakan oleh Allah. Picayo awak kalau ke Allah pasti picayo hendaknya. Bab itu cash flow Allah tu ndak pernah kosong. Ya kan? Jadi kasnya tu tidak pernah kosong Allah. Tandonya Ustaz. Wallahu ghaniyun hamid. Allah tu maha kaya dan maha terpuji. Kalau awak berkaya Pak bisa bangkrut. Lebih-lebih nang kikir tu. Labo nak kadang taruh infak pemalik. Ya kan? Atau bisanya bangkrut dan Allah. Istidrat namanya. Banyak nanti terjadi tu. Ya kan? Banyak sekali terjadi. Tapi kalau kita tidak menghitung-hitung, ya kan akan diganti oleh Allah balik. Allah kalau berhutang nyonya kecilnya pasti jauh baik. Wallah tu tidak penggali serupa awak tak. Kalau awak ya penggali berhutang. Kalau ke berhutang tu lama-lamahan lah mengecek. Lunak gigi dari lidah. Kalau kamu bayi, kau pak jale kanyo bayi, berangnya kau orang nama gianya utang. Sekitu dia utang orang macam-macam nak kecek kak keden. Ya kan lagi kadang bayi, mah tunggu lalu. Mulai basonya meninggi. Kalau kamu nyalang, basonya lunak. Sekarang yang meminjam itu Allah.
Benarkah dia bayar? Kita mulai bapak-bapak dari minantu Nabi. Minantu Nabi nan kayo tu Utsman bin Affan. Kalau ada acara Rasulullah, akomodasi, transportasi, konsumsi, itu nyom nangguang. Utsman tu kayo pak, ya kan? Kemudian sabalun itu istrinya Ibu Khadijah. Jadi Nabi itu ditunjang de orang-orang dake inyo nan kayo. Jadi ndak pernah keputusan biaya untuk agama. Kalau untuk rumah tangga mungkin ada, nan untuk agama ndak ada biaya kurang. Ya kan? Tapi ada lo minantu Nabi nan miskin, Pak. Itu adik beliau, adik bezanak bapak. Namanya Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin, tapi ba'a sayang Nabi ke minantu kayo jo ke minantu miskin. Sama saja. Itu lo nak ditiru dah, Pak. Nabi ko kan untuk ditiru sadanya. Apa ko ada lo minantu kayo je bansai je. Sama orang sayang tu nam bansai ko dibantu. Ko nak sampai ninya. Ko banyak orang dikit tinggi ko kalau lagi kayo minantu datuk pelindih je. Kalau lo bansai setan pilih je. Tak ibu-ibu hati minantu. Kau jauh pandangnya ke muka. Terganang-ganang aja matanya. Mintu nan suka menyindir. Bapak-bapak itu. Ya kan? Nah, sudah sakit istri. Sudah miskin. Istri sakit. Tidak makan-makan. Ayah tabu pai. Cindu apa? Pai limau manis, pai roti coklat, pai nang kelama dia udah carian kurma mudo je. Apa le maka kurma mudo ko dak saji Kuba. Kurma mudo tu bapak-bapak hampir sama jo pinang warnanya, merah-merahnya. Tapi lah manis. Nya kurma mudo namanya. Di kurma ko sama jo manggih, Pak. Masak manis mudo mana? Adi cari di ali ndak ada kurma nan babuah. Atarui ke pasar. Cie orang menjual kurma mudonya. Singgalo sebutir le. Satu butir aja. Berapa belinya kok Pak? 1 rial. Adi preso dompet di ali. Ada piti serimi jadi dompet. Dan ada keratu namo saja. Kaum muslimin tariali pulang. Lai baso kurma mudo bang lai. Tapi kapambali pitih ndak ada. Ada ndak ada pitih indah. Tapi nyolai berjanji ke menunggu awak. Ayo bali jola bang teragak nambo. Dijual lah kain bekas. Berapa jualnya? Sarial lah. Dibayi kurma tadi. Lah dibawa pulang istri ke makan kurma mudo. Tapi 200 meter lagi ketiba di rumah ada orang gaek tak sungku batuak darah angoknya sasak. Nak tolong apa nak? Banyak orang lalu kemari tadi pindah cik je nak menolong apa. Mungkin dek darah nan keluar dari mulut apa ko busuk ngin. Jajo orang. Ali ini karena orang taat Pak, nyo jagoan orang, nyoduduan. Sakit apa Pak? Ambo sakit paru-paru nak 8 tahun. Lai bobe Pak, joa ka bobe nak idui ambo samo jo baselimut kain saruang. Dia lo kateh kaki tampak, dia lo ke bawah telingo terbuka, di kaki rangi memantak, di kepala kepindiang merangkak. Buah masak tangan tuang tinggi, ke di jambu tangan tak sampai, ke di juluh pengalan patah. Dah do berubek dah nak. Lain makan apa? Kau sapakan nak makan lah tambah litak badan kau latih badan. Anang kelamak dapat Pak buah kurma mudo nak. Ledo dali. Lai. Acik. Istri teragak je tu. Kain menjual tadi. Hanya balah.
Campak nenceknya, nyagian kerenggai itu sekarang. Terima kasih ya nak, makan. Takdir Allah. Jadi ube rupanya. Tak keluar darah lain, tak sasak ngoknya lain. Bapak, delega badan ambo alhamdulillah. Nyo sehat kan ambo di Allah. Tak sasak ngok pak lain, tak. Leka bisa pak berjalan, insyaallah nak. Ambo pulang lo ya pak, istri ambo sakit lo di rumah. Pulanglah nak. Kalau nanda berkenan supaya nak tagok nak tulang pak, tinggallah nan sakare tu lec. Ya kan? Rasanya awak nan datang kini gua, ndak ada nang kawasan saya itu tu. Atau muka keluar lah pitih pembayar tanah tu. Indak kini dah, kalau kini mah perjalanan ke Tidiang tadi untuk infak rutin tu. Datang saja bendahara, dia bawa sekian. Kok ndak ingin nama tarang ditulihan, nak buat saya hamba Allah. Indak tertulih, Allah lah menulihan. Yakinlah. Ndak disuri mana de pak pengurus, Allah lah menulihan kalau you ada awak berinfak tu. Hanya gian de ali nan sekarek tu lah. Begitu dimakan oleh orang tua tu pak, talok lari dia. Nyo cigin selari lah. Dan cik caliak kelakang. Ali lah itu saya. Tapi Ali ko dia orang saleh pak. Ya Allah. Orang tua tadi lemah, dia sudah tua. Istri saya sakit tapi masih muda. Rasanya saya berikan kepada orang tua tadi tidak salah ya Allah. Terimalah sebagai amal saleh. Cuma kecik ambo tiba di rumah baik ko lah istri ambo sakit nan teragak di nyolam bagian ke orang sadonya. Tapi saya yakin ya Allah, Engkau maha kaya, saya yang miskin. Engkau pasti membantu saya ya Allah. Untung saja Pak, bini Ali itu anak Rasulullah. Ya kan? Kok dapat kaum muslimin bercilalek di bibi bini kau manti peluru rambo munculnya. Ya kan? Lah jale kainnya nang jual kelera tu nak nang bawa pulang. Ada yang teragak je itu. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, Ali berjalan segontai. Tapi tiba di laman, dia bersyukur. Alhamdulillah, sudah sehat istri saya ini. Istrinya telah berjilbab panjang duduk di kursi. Senyumnya sangat manis, nak bantu orang sakit le do. Mukanya lah merah serupa ibu-ibu pakai badak afon. Inyo lah mengecek dulu, bang. Selamat untuk abang. Saya bangga punya suami seperti abang. Istri sakit, kita miskin, tapi abang bisa membantu orang yang lebih lemah. Bang, kata Rasulullah, kata ayah, orang batuk darah tadi tidak orang tu dok. Tapi malaikat menyamar jadi orang. Rupanya abang lulus dari ujian Allah. Nyoka lari tadi bang, iyo. Bah perasaan abang nyolari yang berdoakan. Ya Allah, orang tua tadi sudah bisa lari hanya dengan memakan buah kurma. Nyoka mari bang, manga mantanu be untuk embok. Ya kan? Kalau cara dawaknya, be-nya tandan pisang terkajui, kulit paraweh, ya kan? Jari angau. Air nanado dalam batuang, air mawan. Ya kan? Air kelupak pisang kale, air bantu, air kacang 7 helai daun. Aka kelimpanang, talua ayam manis labah. Ya kan? Raja itu be dimakan le daripada panagrip, namanya kan? Saya itu lah Pak. Tak ada kimia itu. Pemah manis labah. Manis labah kok hebatnya Pak. Orang kalau sakit diabetes kan tak boleh minum gula. Gulanya gula spesial. Tapi manis labah disuruh meminum. Karena dia dari tebu, dia dari sari-sari bunga yang disaring dan yang dicari itu yang baik. Nah, ada manis labah itu dari kecamiang tu Pak. Sebab labah tu tahu di mana enggak dicubada, dimanggi, dilansik. Jadi ada Pak, kalau madu nan dibawa orang dari Dasmar Raya,
tu kuning serupa lansek. Nan dari batu busuk pauh tu coklat kerana sinam banyak manggi. Untung labah ko indak mengkonsumsi batu baru. Indak tulah hitam lah matu. Bang, begitu menyambo makan nube, alhamdulillah bola sehat. Ada titipan dari malaikat tu bang. Di mana? Tu di atas meja. Babungkus je sapu tangan. Apa isinya dia? Tak tahu awak dah bang. Bang kau tak dibuka. Ambo memaci amanah. Katanya untuk abang, tak untuk ambo. Abarah eloknya kalau dapat bini anak Rasulullah pak. Ya kan? Kok bini apa lah nyok kakek melaki apa pulang sama. Isinya sapu tangan. Ya kan? Itu dia. Fatimah Az-Zahra. Ya kan? Kira 10 kurma mudo di dalam sapu tangan. Ada lo suri di bawahnya. Ali, masih ada satu lagi. Pergilah engkau ke sana. Di batang kurma ada kuda betina yang sangat bagus ditambatkan. Kalau engkau ingin memelihara kuda, akan disuruh kuda itu beranak di Allah minimal 5 kali setahun. Kalau engkau tidak ingin teranak kuda, jual. Kalau engkau tawarkan 1.000 dinar, orang akan beli 10.000 dinar. Ya kan? Ali kerupun tidak ingin berteranak kudonya jual. Nyago, nyago 1.000 dinar, nyuali orang 10.000 dinar. Itu balasannya. Alun palo tu pak. Nah nyagian tadi 1 butir kurmamu mudah. Mudah-mudahan jamaah masjid tengah jua termotivasi, ya kan? Karena utang ini tidak utang pribadi, utang kaum muslimin. Walaupun awak tidak satu transaksi, tapi satu membayar utang. Itu tidak tanggung oleh pak. Kalau utang awak sendiri dibayar, ya kan? Tidak satu nampak gua membayar utang gua, membayar utang tanah gua, pak tidak berdosa. Tapi satu membayar, tidak utang awak. Ya kan? Itu tidak tanggung-tanggung pahalanya. Ya kan? Jadi cara dalam hidup ini agar harta kita bisa dibawa mati, maka Allah menyuruh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian harta itu engkau infakkan. Itulah nanti bawa mati. Dan itu tidak hilang lagi. Kekal. Karena itulah perbedaan hidup dunia dan hidup akhirat. Hidup dunia rumah rancak sementara kita uninya. Iya kan? Oto rancak sementara kita naik. Bini rancak sementara kita pakai. Suami ganteng sementara kita pakai. Kadang-kadang ndak matinya suami godo. Iya kan? Ndak sempurna memakai dah. Bah, nyalo bini le dar masraya aja leh. Bajaran pulang. Bang Tayyib tu. Bang kau nak pulang-pulang dah ada kecewa. Itulah kepencut ambo di Dharma Serayat. Jadi kini sabar sajalah. Jangan talado juo. Lado digoreng di kuali. Jangan tamanjo juo. Udahlah babini cik lai cik. Di dunia saya ada kaum muslimin dan punya awak disangka mutlak kira dia orang ke-7 lo. Ya kan? Tapi kalau pindah ke akhirat itu semuanya kekal. Bapak-bapak, ibu-ibu di tengah jua kau banyak membaca lihat rumah bertingkik. Pasti ketika orang membuat rumah tingkik kau nyomudo baru. Mudah pak. Bisa berlari saja jenjang tu. Kalau umurnya kini lah 70 tu gulonya tinggi, kemudian lututnya pengapuran, lai talok janya naik. Kata rumah tinggi tu. Tidak. Kalau ada apa nalah serupa itu, ya kan kini anak ndak dolo dolainya lah jaminan tu dia rantau.
Awak berdua saja ibu di rumah. Rumah batingkik rancak, kamarnya banyak dia teh. Dia awak ndak talok naik ke teh lai. Ajua serumah tu wakafan pembeli tanah tu. Nggak ada gunanya lah tu dah mubazir. Atau buat serumah rendah je. Ya kan? Nasi pasam saja grab. Mengapa payah ka? Simpang raya tu lutui rezeki. Ya kan? Nah, kaum muslimin. Tapi orang barek. Paknya gaduh dia pilih. Sebanyak tu tiang habis kau buat rumah. Serancak tu rumah. Kang jual lo balik. Tuan infak ke musajid. Tengah jual. Jalan cik. Ini apa-apa ini. Ya kan? Untung saja musajid jihad kau lai rancak pak. Kok buruk dalam musajid jihad kau apa berdosa sadon. Baik itu rumah si kau rancak-rancak sadonnya. Musajid buruk. Untung lai lo. Nah, bertambah rancak ndaknya musajid kau. Kalau dapat rancak mana dari rumah awak. Ya kan? Kalau sarantak orang-orang kayu nan taat mengeluarkan dana go pak bisa lebih rancak lah. Ya kan? Bisa lebih rancak. Ya, saya sambung ceritanya satu lagi. Kaum muslimin yang terhormat dalam ayat tadi Al-Baqarah 161. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah kama thali habbah, sama dengan orang menanam satu biji. Ya kan? Tanaman biji itu ambatat sab'a sanabil. Biji tadi melembaga kemudian dia pecah. Ada dia yang biji tunggal seperti jagung, ada yang berbiji kembar seperti kacang. Keluar lembaganya. Kemudian nyoba daun. Ya kan? Taruh beko gadang batangnya. Ambatat di antara batang-batang jodahan tadi, ambatat sab'a sanabil, tumbuhnya 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai mi'atu habbah. Tumbuhnya 100 biji. 7 kali 100 700. Pak, ndak ada bank di dunia konan 700% tu dah. Diletakkan halal lah bunga kalau anda ada pak. Allah segitu membalik. Dan itu belum pahala, tapi harta yang diinfakkan tadi diganti oleh Allah berlipat ganda. Ada musajid pak di ujung hotel Pangeran di Padang. Itu ndak bahasa Melayu orang membuat terpak seorang. Sedi nan punya rumah makan lamun ombak. Rumah makannya ndak di tempat narami terletak dah pak. Itu cik di Pasar Usang. Ya kan? Anaknya tunggu di rumah makan dibuat tapi jalan kapan tu pak. Dan ditunggu ke orang singgah. Nah, pitihnya kumpulan musajidnya buat seorang. Ya kan? Itu je si nama buat musajid di tepi laut itu. Ya kan? Hanya mengalih kain pak, dasar kain gua tekstil. Di masa ada tokonya. Jawa Kuning ada, Pekumbu ada, Kembaru ada, di Dumai ada, nanti ada Sungai Puah saja. Ya kan? Ya, sudah tu alai. Setiap pagi hari Jumat, bara banyak panti asuhan di Padang, jo di Pariaman. Hanya hantar nasi itu untuk anak yatim. 2 sambal. Nah. Ya kan? Rasanya kan kurangnya lah tu. Entahlah kepala bo nasi kau entah hendak. Kau hanya bagi-bagi ke anak yatim. Nyo yakin nang kemanganti itu Allah. Allah tu ndak bansek. Allah tu kayu. Lah pukul 9 malam pak. Bariri yo tu orang makan sedal. Lah dingin sambanya tu mah. Tapi digerakkan oleh Allah untuk pengganti pitihnya nang keluar tadi.
Ya kan? Atau nama masjidnya Mujahidin di ujung hotel Pangeran. Nah, awak kini kau pak malanjut yang lah ado. Nah namanya musajid kau pak ado senang ke direhab mah. Tak ado sudahnya. Ado saya. Sebenarnya apa gunanya itu? Mangkuado tarui lahan untuk tampai bainfa. Infa'al lagi Allah. Tidak kepercuma engkau mengeluhan itu. Akan kami ganti berlipat ganda kata Allah. Itu. Sabiji ditanam tumbuh 7 tangkai. Setangkai 700 biji. 7 tangkai. Kalau tangkainya tadi sampai balik. Akalilah taruh. Kalau 28 marah. Jadi tambah banyak. Makanya kata Allah, sedekah itu penyubur rezeki. Riba penghancur rezeki. Jadi sedekah penyubur rezeki. Tidak ada orang yang suka bersedekah yang miskin. Itu hadis tadi ya. Inna sakhiya qaribum minallah. Itu tuh nilai nan tak ada mati itu doh Pak. Orang nan pemurah tu dakik ya Allah. Kalau dakik ya Allah Pak indak kata ni ayo tu doh. Wa qaribum minan nas. Nya sabui-sabui ada orang paja tu pemurah macam. Jadi dakik ya manusia. Wa qaribum minal jannah. Nyo rinduan dek seru. Dek seru kok. 3 bulan lalu Pak kan ada kaji awak ya turrajulu fi qabrihi idza utiya min qibali yadayhi. Ketika bulan lalu kok. Ketika mayat terbujur di kubur datang malaikat akan mengazab fi yadayhi. Kedua tangannya. Apa yang terjadi? Dafa'at husadaqah. Nyobela nyodek tangan ko ba tangan ko rajin ba infak basakah. Nak taluk dari malaikat mazab di tangan. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Jadi rindu serugo. Di kubur hendak nyazab di malaikat. Kerana tangan ko nak mengeluar, nak mengaruak dompet, nak ambil di ATM. Hendak harus kini dah. Pavilonyo apa suko. Ya kan? Kalau sudah lunas itu semua, Allah akan melipat gandakan rezeki kita kembali. Orang yang punya tanah sanang latinya, raso disiram ayam mawanan bak diureh pati santan, mudah-mudahan timbul kesadarannya. Misalnya tinggal gak 50 juta, ambola lain je. Tak usah na 50 juta tu Allah semaj. Ya kan? Sadar orang punya tanah kok. Inyo lo ingin lah membantu. Ya kan? Jadi kebersamaan itu akan membuahkan keberuntungan. Baik dunia maupun akhirat. Itulah bapak-bapak tausiah kita malam kini. Saya ikut pula berdoa ya Pak. Mudah-mudahan pelunasan ini cepat selesai. Dan diberikan bapak ibu rezeki yang berlipat ganda oleh Allah. Dan saya yang menyampaikan ini juga dimurahkan rezeki dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ditunjuk yang bawa ke jalanan bana, dipabawa nanti kita dalam serugo. Lemo semua dalam serugo, Pak. Ambo jamaah aku ni mambo mengaji, Pak. Ya kan? Ya Allah, masuklah jamaah nanamuh mendengar kaji ambo ko ya Allah ke serugo sama jambo walaupun yang mendengar kaji sambil lalu gitu. Mudah-mudahan. Ya kan? Ini kan. Mudah-mudahan. Jadi ambo ke mengaji kini kampang kadang. Mungkinlah lebih 10 tahun ambo ndak ke sini. Kampang kadang sampai ke. Jadi beliau lah tiba menyepui ambo siko. Sinan lah ambo salat Isya. Bepantul lah ambo cie di malatak jalan ke guguk dekat pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tersabui airnya jenih. Di macako pintu ambo ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lapih lambo jati nan suci jemuko nan jenih.
Ambo berkira lah ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf Bapak dan Ibu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.